Selamat malam teman-teman. Saya akan bawakan review perdagangan hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020. Kemarin masih bergerak sideways ya. IHSG di tanggal 26 tersebut tidak bisa keluar dari bayang-bayang areal selendang ini ya. Masih belum mampu dia. Nah, masih terperangkap di dalam sini ya. Saya lihat IHSG masih kurang baik, walaupun transaksi sudah mulai meningkat, tapi asing masih menunjukkan net sell ya, minus 697,6 miliar. Masih kurang baik menurut saya. Asing masih jualan terus ya, grafiknya trennya masih ke bawah. Kita coba lihat perdagangan saham mana aja yang bisa menarik untuk kita simak ya. Coba kita lihat SCMA. Ini berdasarkan hasil screening kita ya, ada lumayan sebenarnya ya. Coba kita lihat cek SCMA. SCMA lumayan bagus ya. Rebound dari areal V-line. Ini minggu depan kalau masih hijau, silahkan dicermati lagi untuk beli lagi ya, untuk boleh tambah porsi. Ini oke nih untuk SCMA. Lalu Wood juga baik ya. Target saya masih ke V-line, ini asing masih masuk ya. Kemarin masih kelihatan oke ya. Kemarin asing belum nggak ada transaksi, tapi saya lihat pada dasarnya masih oke nih Wood nih. Target masih ke V-line, masih oke. Cukup menarik. Lalu INDF hati-hati. Walaupun ini sudah asing masuk terus, tapi hati-hati ya, hati-hati sudah dekat area resisten. Ini sudah kembali di areal ketika waktu itu dia dibanting ya, waktu isu Pine Hill itu sudah mulai kembali arahnya. Itu sebabnya saya encourage teman-teman untuk kita itu trading tuh di saham-saham yang bagus-bagus aja ya. Jadi psikologi kita tetap terjaga. Wah, terus ada Excel. Coba kita cek Excel. Wah, Excel juga cakep nih, Excel nih. Yang mana selendang sudah golden cross V-line ya, tapi asing masih jualan. Kalau kita fokus pada chart aja dulu. Kalau mau trading boleh perhatikan risk and reward dan money management. Transaksi juga bagus ya, Oke lah ini. Cukup oke. Ini Excel juga saya recommended untuk minggu depan. PTPP. Nah, PTPP juga menarik ya di atas selendang. Walaupun asing jual, tapi kita bisa lihat besok kita cermatin perdagangan hari Senin bagaimana. Target V-line ya, ini potensial ke V-line ini. Kabak itu hindari aja. Saya kok kurang cocok ya. Valuasi transaksinya juga nggak banyak. MAP, wah ini menguji V-line ini. Ini kalau breakout mungkin bagus ini, bisa bagus ya. Secara ini tren jangka pendek dan ininya jangka menengahnya juga cukup tertata rapi nih untuk rebound lagi. Apalagi new normal. Apakah new normal ini bisa belanja masyarakat sudah bisa pulih apa enggak? Kita coba perhatikan nanti. ISAT kemarin cukup bagus ya, ISAT ya. Rebound dari V-line. Ini oke sekali nih. Bisa kita cermati untuk perdagangan besok ya. Excel, ISAT ini untuk besok Senin kita boleh lihat nih. Jadi dengan sistem yang baik kita bisa melihat area mana sih support kita ya. Nah, ICBP juga di atas skyline, target ke V-line ini. Mungkin menyusuli NDF-nya, induknya. Pura juga rebound dari areal selendang, tapi saya lihat ini masih diselimuti sideways ya, masih di area sideways.
Walaupun gitu transaksi juga cukup besar. Mungkin dia ada potensi untuk lanjut ke atas ini, tapi ingat ini saham valuasi transaksinya minim ya. Hati-hati saja. Tadi kelewatan bull ya kalau nggak salah bull. Bull kelewatan nih. Bull. Wah, ini strong uptrend. Kita lihat dari sini tuh susunan grafiknya ini 1, 2, 3 ya. Selendang ada di atas skyline dan skyline ada di atas V-line. Ini strong uptrend. Dan kita lihat juga transaksinya meningkat terus ya. Bull ini layak untuk ini nih, hold nih. Coba kita lihat weekly-nya. Waduh, weekly-nya ngeri sekali weekly-nya nih. Wah, luar biasa. IPO di tahun 2015, ya nggak sih? Atau setidaknya data saya ada di oh enggak, ternyata ini datanya rusak atau gimana ini? Ini udah all time high nih, berarti ini bull nih ya. Oh iya lo, all time high 330 nih all time high-nya bull. Wah, ini cakep nih bull nih. Transaksinya juga kayak menarik nih. Wah, transaksi juga bagus. Oke. Ini dari hasil trading ideas screening kita. Kita akan bahas request ya, request pembahasan saham. Tadi kita sudah bahas dari screening, sekarang kita bahas request saham. Mulai dari PTBA. PTBA masih sideways di bawah ya. Walaupun begitu kelihatannya ini areal supportnya nih. Katanya ini areal supportnya, jadi kita coba lihat perdagangan besok ya. Besok tuh apa bisa jadi pijakan yang baik. Nah, ini area supportnya nih. Coba kita lihat PTBA di minggu depan ya. Masa di situ-situ terus ya. Kayaknya peluang naik cukup besar di PTBA minggu depan. TPIA juga saya lihat ini area support nih. Pernah ditandai dengan pola twister bottom di sini. Ya, ini silahkan dicermati untuk perdagangan minggu depan. Kayaknya areal ini spekulatif buy. Jebol ini jual ya. Ini boleh spekulatif buy. Pegas menarik untuk kita cermati. Posisi jangka menengahnya udah kelihatan pembalikan arah ya. Kelihatannya cukup stabil. Ya, ini kelihatan nih jalurnya lumayan ini. Coba weekly-nya kita lihat. Weekly-nya dia mau keluar dari areal selendang. Oh ya, sekedar informasi, ini selendangnya sudah saya tweak ya. Sudah saya tweak sedikit. Jadi kalau dia bisa keluar dari area selendang, sekarang jauh lebih confirm ya, lebih confirm. Dan kalau seumpama di trading menggunakan selendang itu simple. Kalau masih di areal di selendang itu kita maksimum 30% aja dan alokasi dana kita. Kita baru bisa confirm kalau di atas selendang ya. Itu kita baru nambah posisi di atas 50% sampai 100%. Contoh ini sekalian Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kan nggak mampu keluar. Dia ditutup merah dan endingnya gimana? Endingnya masih turun ya. Ini juga sama, nggak mampu. Jadi ini selendang saya jauh lebih susah untuk ditembus ya. Tapi kalau udah bisa ditembus bagus. Nah, sekalian kita cek yang lain juga ya. Tadi sebenarnya sudah saya bahas, tapi kita sekalian ini. Nah, ini kita lihat selendang ini bolak-balik jadi ini. Ini juga sama,
sama ya, nggak bisa. Tapi ketika dia mampu keluar dari area selendang, nah ini biasanya bagus nih. Ketika udah mulai masuk lagi, kita cari peluang untuk naik. Tapi ketika dia nggak mampu untuk naik, lihat nih itu turun lagi ya kan. Dan ini ketika dia selendang dia lebih confirm. Jadi ini selendang saya jauh lebih valid ya. Sekarang lebih valid. Sudah saya mau ini uji coba. Nah ini juga sama. Ketika pertama kali masuk selendang, target di selendang dulu, atas selendang. Ketika dia mampu di atasnya, ini baru ride the wave ya. Ini baru selendang ini aja kayak ombak juga ya. Nah ini kelihatan tuh jauh lebih valid. Ketika mulai masuk, nah ini jualan dulu. Nah itu turun dia. Nah, kalau di bawah selendang cenderung jelek dan di atas selendang cenderung bagus. Telkom, sembari review, sembari saya uji coba ya. Kita lihat, nah ini kita lihat nih. Ketika pertama kali masuk, buy aja, spek buy. Apalagi selendangnya lebar ya. Nah ini kelihatan. Nah ketika dia mulai di atas selendang, kemungkinannya bagus. Tapi kalau begitu di bawah, nah kecenderungannya naik turunnya jelek nih. Kalau sideways gini, selendang tipis gini hindarin ya. Nggak ada kepastian. Lalu ITMG. Nah ini kelihatan nih. Nah ini masuk, kita spek buy. Ketika dia mulai masuk lagi ke areal selendang, itu kurang bagus ya. Kita lihat begitu dia di bawah selendang langsung ambles. Dia mulai masuk lagi, spek buy. Nah dia mulai cakep. Nah, ini kepentok skyline. Jadi tetap sinergi ya, skyline tetap jadi resisten kita juga. Dan kepentok dia turun, begitu di bawah selendang dia langsung candlenya kurang baik tuh. Tapi begitu dia mulai membalikan arah, begitu dia stabil di atas selendang, nah langsung cakep lagi kan. Ini sama. Nih, begitu di bawah selendang, langsung trennya kurang baik. Jadi selendang kita bisa digunakan ya, sekarang udah jauh lebih valid. Lebih yakin kita tradingnya. PTPP tadi sudah saya bahas. Nah ini juga kita lihat nih, bagus ya. Begitu pertama kali masuk, bagus ya. Ini ketika di atas selendang juga cakep nih. Ya. Nah ini di dalam selendang bisa jadi supportnya dia. Selendang saya jadi support. Nah ini dia mulai rebound lagi. Nah makanya ini kayaknya bagus nih. PTPP bagus untuk dicermati minggu depan. BBRI. Nah ini juga sama. Lihat begitu turun di bawah selendang, di dalam selendang tepatnya, dia gagal breakout, langsung ambles kurang baik. Nah ini perhatikan, persis nyampe di selendang terus dia ambles lagi. Tapi ketika dia mulai masuk dan breakout, wah ini cakep nih. Dan lihat ini betapa dia skyline dan selendang bisa saling sinergi ya. Jadi ini update ini cukup penting menurut saya bagi ini. Makanya hari ini tadi saya bela-belain. Maka video ini saya baru sempat buat hari Minggu ya. Karena saya 3 hari nih. 3 hari berkutat dengan ini. Dengan trading system. Tekim. Nah, Tekim. Nah, lihat. Gagal ambles. Ya. Ketika dia mulai masuk, wah ini ternyata kelihatan trennya galauan gitu ya. Tekim juga masih kurang menarik ya. Walaupun gitu ini kayaknya di areal supportnya, tapi ini kayaknya masih jualan, masih belum menarik buat saya untuk Tekim. Friend sabar aja nih, kayaknya areal beli skyline, jual T2 begitu terus kayaknya nih. Coba cek. Nah, beli skyline, jual T2 mendekati T3 ya, ideal lah T2 11%-an. Ini juga sama. Beli di skyline, jual T2, ini bisa dapat 11%. Coba aja, atau kalau enggak jual di T1. Lumayan kan, 5-6% sampai 11% lumayan. Friend mungkin bisa kita cermati spek buy ya minggu depan. BBKP, Bank Bukopin. Nah, ini contoh yang menarik juga nih. Ketika dia breakout,
stabil ya, tang lagi ya. Wah, ini lagi-lagi ujung selendang, tang tang. Nah, ini mulai masuk ke dalam nih. Kalau jebol selendang, goodbye. Ditambah lagi transaksi juga semakin kecil ya. Nah, ada yang tanya, Pak, ini kok candlenya berubah warna, kenapa nggak pakai yang hijau aja sih? Ini saya mencoba sesuatu yang baru ya, mencoba sesuatu yang baru, dan saya baru tahu kalau ternyata bagi orang-orang yang susah membedakan antara biru dan hijau, itu kesulitan melihat candle berwarna hijau merah, itu kesulitan. Maksudnya sorry, hijau dan merah itu agak ada orang-orang tertentu yang susah membedakan. Jadi saya ganti jadi biru dan merah aja supaya lebih bisa melihat lebih jelas ya. Memang sebenarnya nggak usah khawatir. Memang sebenarnya candle itu ada beberapa tipikal kan, ada beberapa macam, biru merah, hijau merah, sama putih dan hitam. Jadi ini masih sesuai standar internasional kok. BBTN masih bagus nih ya, masih di jalur uptrendnya. Target ke V-line masih terbuka lebar. Silakan yang mau masuk untuk buy on weakness, peluang masih besar. Weton juga masih oke ya. Sabar-sabar aja, selama dia masih ada di atas selendang, saya confirm untuk tetap buy, untuk hold. Antam juga tradingnya bikin galau orang, tapi saya lihat ini trennya masih bagus nih Antam. Sekalian bahas Inco kalau bahas Antam. Masih di atas skyline masih oke. Jebol skyline jual ya. Jebol skyline jual. Ini kita lihat nih. Masuk selendang bagus. Ketika dia breakout lagi, bagus lagi. Nah, ini lihat bagaimana dia bikin orang galau, tapi selama tertahan di area selendang, selama tertahan di atas selendang masih oke nih. Dan ini lihat nih betapa support bisa jadi support persis nangkring. Saya juga kaget. Nah, ini bisa begini tuh, ya kan? Nih bisa persis naik dari atas area itu. Nah, ini kepentok persis di bawah selendang. Ya, oke. Mungkin kita biasakan dulu. Nanti kita akan coba lagi selendang modifikasi saya. Kita akan uji coba nih minggu ini, apakah akan semakin lebih efektif dan efisien lagi. Besar harapan saya ini oke banget. Oh ya, satu lagi saya mau menjelaskan mengenai ini. Saya ada sedikit tambahan di dashboard. Ini saya selendang, saya tulis ribbon nih. Pita ya, selendang. Jadi ada warna pink dan warna oranye, itu ujung selendang ya, ujung selendang. Ya. Terus ada skyline udah tahu kan. Nah, V-line kemarin belum saya cantumkan, sekarang saya sudah masukin lagi. Ya, ini update inilah. Orang sering tanya, Pak, batasnya mana Pak? Batas selendang itu yang mana? Nah, kalau kayak gini, di ini candle ini batas selendang mana? Nah, ini kan 1598 dan 2085. Nah, 2085 ini bisa jadi target. Pasang jual di 2100 atau 2085 atau 2075 kan udah oke banget. Udah bisa profit. Ya, sekian dulu review saya hari ini. Kita lanjut lagi besok Senin. Semoga minggu depan jauh lebih bersahabat, bisa memberikan kita profit yang lebih baik. Terima kasih semuanya. God bless you all. Dan stay healthy ya.